Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 2 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Simbolon. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita malam ini dengan judul Persediaan Roh Misionaris yang Tidak Terbatas, 2 November 2025, dengan ayat inti Kisah Para Rasul 5 ayat 14 dan 15. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kata-kata terakhir Kristus kepada murid-muridnya adalah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Dan sambil membentangkan tangannya di atas mereka sebagai tanda berkat, ia naik ke sorga, dikelilingi oleh pasukan malaikat surgawi yang telah datang untuk mengawalnya dalam perjalanannya menuju pintu gerbang Allah. Amanat terakhirnya kepada murid-muridnya menjadikan mereka agen-agen yang melaluinya Injil kabar baiknya akan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Inilah kehendak dan wasiat terakhir Kristus bagi para pengikutnya yang berjalan bersamanya selama tahun-tahun pelayanannya di bumi, dan bagi mereka yang percaya kepadanya melalui firman mereka. Pekerjaan pertamanya di sorga selaras dengan amanat terakhirnya di bumi, karena dia mengirimkan janji Bapa kepada mereka. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid yang berdoa, dan mereka bersaksi tentang sumbernya kepada semua orang, kemanapun mereka pergi. Semangat misionaris dicurahkan tanpa batas, dan para murid bersaksi tentang Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit, serta meyakinkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Mereka melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan mereka yang telah bangkit, dan mulai dari Yerusalem untuk memberitakan Injil, tepat di tempat di mana prasangka terdalam berada, dan di mana gagasan-gagasan yang paling membingungkan merajalela mengenai dia yang telah disalibkan sebagai seorang penjahat. 3.000 orang menerima pekabaran itu dan bertobat. Mereka tidak terintimidasi oleh penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian, tetapi mereka terus berbicara dengan penuh keberanian tentang firman kebenaran, memaparkan kepada orang-orang Yahudi pekerjaan,
misi dan pelayanan Kristus, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya, dan orang-orang percaya ditambahkan kepada Tuhan setiap hari, baik pria maupun wanita. Dari buku The Review and Herald 6 November 1894. Demikian bacaan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebelum naik ke sorga, Yesus memberi perintah terakhir kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebagaimana tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Mengapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar pergi memberitakan Injil? Sebab Yesus adalah seorang pemberita Injil atau misionaris ketika di dunia ini. Walaupun Yesus sudah berada di sorga, namun misinya masih tetap berlangsung yang dilaksanakan oleh para pengikutnya sampai nanti misinya berhenti ketika tiba waktunya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yesus adalah misionaris sejati. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 10 Juli tahun 1883 paragraf 1 berkata, Roh misionaris sejati adalah Roh Kristus. Sang penebus dunia adalah misionaris teladan yang agung. Banyak pengikutnya telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih demi keselamatan manusia. Tetapi tidak ada jerih payah manusia yang dapat dibandingkan dengan penyangkalan diri, pengorbanan, dan kemurahan hati dari teladan kita. Itulah sebabnya ketika Yesus diurapi di sorga, Dia mencurahkan rohnya kepada para murid dengan tidak terbatas. Ia menggenapi janjinya dengan mengirimkan rohnya pada hari Pentakosta, yang merupakan persediaan kuasa untuk memampukan para murid untuk bersaksi ke segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dipenuhi roh Yesus yang adalah roh misionaris, para murid dengan berani memberitakan Yesus yang disalibkan dan bangkit, dimulai dari Yerusalem. Meskipun menghadapi penganiayaan, mereka tetap bersaksi dengan kuasa, dan banyak orang bertobat serta bergabung menjadi percaya kepada Tuhan setiap hari. Para murid melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 315, paragraf 3 berkata, mereka tidak terintimidasi oleh penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian. Tetapi mereka terus berbicara dengan penuh keberanian tentang firman kebenaran, memaparkan kepada orang-orang Yahudi pekerjaan, misi, dan pelayanan Kristus, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya, dan orang-orang percaya ditambahkan kepada Tuhan setiap hari, baik pria maupun wanita. Roh misionaris dari Yesus yang tidak terbatas akan menjadi bagian kita apabila kita menyerahkan diri kepadanya untuk melakukan pekerjaannya. Hal-hal besar dan berkat besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kadang kita merasa cukup dengan hal-hal kecil dan berkat-berkat kecil. Bagaimana agar hal-hal besar dapat kita capai dan menjadi bagian kita dalam pekerjaan pelayanan baginya? Roh Nubuat di dalam letter 4 tahun 1890 paragraf 8 berkata, sumber daya Tuhan tidak terbatas. Kita hanyalah alat di tangannya, dan hal-hal besar dapat dicapai melalui namanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kita begitu akrab dengan ciri-ciri karakter kita sendiri yang unik, sehingga kita seringkali terlalu memikirkan diri sendiri. Kita menjadi puas dan tidak berusaha
untuk memperbaiki diri sebagaimana mestinya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam keterbatasan dan ketidaktahuan, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tetapi harus terus belajar di sekolah Kristus untuk menjadi rendah hati, murni, dan penuh kasih. Kita dipanggil untuk menyingkapkan terang surgawi dan terus bertumbuh dalam kerohanian yang lebih tinggi dan suci. Kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita dengan kehadiran Roh-Nya di dalam hati kita. Kita memiliki segalanya untuk mendorong agar kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam upaya menyelamatkan jiwa-jiwa yang Kristus telah mati untuk mereka. Yang dibutuhkan adalah para misionaris yang sepenuh hati, yang akan mengabdikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan tanpa syarat, dan bekerja bagi mereka yang dekat maupun yang jauh. Kapan waktunya kita bekerja untuk Tuhan dan bekerja sama dengan para malaikat sorga? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 6 November tahun 1894, paragraf 8 berkata, "Sekaranglah waktunya untuk bekerja sama dengan para malaikat sorga dalam membawa terang kebenaran masa kini kepada umat manusia. Bangunlah saudara-saudari, karena malam telah larut dan siang telah tiba. Bekerjalah selagi siang masih ada, karena malam akan datang, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selagi belas kasihan masih ada, pergilah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa. Jangan sampai selama Anda berlambat-lambat, semuanya menjadi sangat terlambat, dan Dia yang menuai menerima upah dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal." Kita hidup di masa ketika Kristus akan segera mengakhiri karya perantaraannya bagi kita. Semua orang sekarang hendaknya memeriksa hati mereka dengan seksama untuk melihat apakah mereka beriman. Alih-alih menuruti keraguan dan ketidakpercayaan, mereka hendaknya merendahkan diri di hadapan Allah, memukul iman kepada firman dan pekerjaannya, dan bekerja dengan sungguh-sungguh demi keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang kita takutkan? Apa yang menjadi halangan bagi kita bekerja baginya? Kristus adalah kebenaran kita. Dia adalah terang kita. Sebagaimana Tuhan menyebabkan tiang api bersinar atas Israel pada zaman dahulu kala, demikian pula Dia telah mencurahkan terang kebenarannya kepada kita. Dia menuntun kita berjalan dalam terangnya. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 17 Maret tahun 1910, paragraf 9 berkata, "Kebenaranmu akan berjalan di depanmu." Apa artinya ini? Kristus adalah kebenaran kita. Dia berjalan di depan kita, dan kita mengikutinya, bekerja dalam kasih dan belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan dan melarat, membawa ke dalam perang kebenaran masa kini banyak orang yang kini berada dalam kegelapan kesalahan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, persediaan Roh-Nya melimpah untuk diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kedatangannya semakin dekat dan tanda-tanda zaman menyatakannya. Upah kehidupan kekal telah menanti kita. Maukah kita bekerja sama dengan para malaikat untuk menyelesaikan pekerjaannya? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hati kami disucikan dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Tanpa Roh Yesus, hidup kami tidak berarti, dan apa yang kami lakukan akan sia-sia adanya. Mohon ampuni kami atas kelemahan dan dosa yang kami perbuat.
Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.